Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tugas saya yaitu tugas 1.4A8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Tugas ini merupakan rangkaian dari kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Perkenalkan, nama saya Sunyati SP, instansi SMK N1 Parigi Selatan, dengan pengajar praktik Bapak Sudarto Tolengsona SPD dan fasilitator Bapak Abdul Qadir SPD MM. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul budaya positif dengan 3 modul sebelumnya, yaitu modul 1 filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 2 nilai dan peran guru penggerak, modul 3 visi guru penggerak. Dan pada dasarnya, keempat modul tersebut memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu terciptanya profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen, yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Kreatif. 5. Mandiri. 6. Bernalar kritis. Saya memaparkan modul ini berdasarkan pertanyaan pemantik yang terdapat pada LMS. Kesimpulan tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Seorang guru harus memahami motivasi perilaku manusia yang terdiri dari 3. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada murid. Jika murid memiliki motivasi pada tahap 1 dan 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi anak masih bersifat eksternal. Sehingga guru harus berusaha menumbuhkan motivasi internal dari anak, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru terdiri atas 5, yaitu pertama sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Seorang guru seharusnya menempatkan diri pada posisi manajer. Posisi manajer artinya guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan sendiri solusi permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Pada keyakinan kelas atau sekolah, guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan pernyataan kebajikan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas atau sekolah. Yang kelima yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam segitiga restitusi, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk merubah identitas gagal menjadi identitas sukses, sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan modul budaya positif dengan 3 modul sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah
dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid sesuai perkembangan zaman. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak yang terdiri dari berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan kelas atau sekolah yang dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dilakukan dengan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan ini dapat dilakukan dirancang dengan menggunakan baca, yaitu B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Refleksi. Pertanyaan pertama. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif, yaitu disiplin positif, penting diterapkan dalam pendidikan agar siswa mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, dengan mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini. Mewujudkan budaya positif di sekolah harus dilakukan untuk mencapai visi yang direncanakan. Untuk mewujudkan budaya positif, guru harus melakukan perubahan paradigma, yaitu perubahan dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Setiap tindakan manusia, baik atau buruk, itu pasti memiliki tujuan tertentu yang berlandaskan pada kebutuhan dasar manusia. Dalam mencari solusi dan permasalahan yang dihadapi siswa, seorang guru harus mampu bertindak sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan memberikan penghargaan kepada murid akan meningkatkan motivasi murid dan berdampak positif pada murid. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai teman dan pembuat merasa bersalah. Setelah mempelajari modul budaya positif, saya menyadari seharusnya saya memposisikan diri sebagai manajer dengan tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman dalam menangani anak perwalian saya yang sering lambat, bolos, dan malas ke sekolah. Saya membantu mereka dalam mencari solusi permasalahan mereka menggunakan segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Namun, hal ini masih sering berbenturan dengan kebiasaan sekolah yang memberikan hukuman sebagai langkah jitu menegakkan kedisiplinan. Pertanyaan yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif dan merasa tertantang untuk terus menularkan pemahaman yang saya dapatkan kepada rekan-rekan guru agar budaya positif di sekolah saya dapat diterapkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dalam profil pelajar Pancasila. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai terbentuk motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru. Guru seharusnya selalu menempatkan diri sebagai manajer, bukan sebagai penghukum ataupun pembuat merasa bersalah. Pertanyaan yang keenam,
Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul budaya positif, posisi yang sering saya gunakan adalah sebagai teman dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya ketika itu merasa cemas. Jika suatu saat saya tidak bisa membantu mereka, apa yang terjadi? Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha memposisikan diri sebagai manajer dan perasaan saya merasa tenang karena murid saya sudah mandiri dalam menyelesaikan dan mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Perbedaannya, dulu saya lah yang mencari solusi dari permasalahan murid, tapi sekarang mereka sendiri yang mencari solusi dari permasalahannya dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini atau telah memiliki motivasi internal walaupun itu masih dalam kondisi sementara berkembang. Pertanyaan yang ketujuh. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul secara tidak sadar, saya telah mempraktikkan segitiga restitusi, tetapi tidak utuh, hanya sebatas menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Kadang hanya satu dari dua proses tersebut, bahkan prosesnya kadang terbalik. Saya melakukannya dengan mengatakan, hal itu wajar, sebagai manusia biasa kita kadang melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah saya lakukan dengan mengatakan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki diri? Karena tidak ada yang bisa merubah dirimu kecuali dengan kesadaran kamu sendiri untuk merubah menjadi lebih baik. Pertanyaan yang kedelapan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dilakukan dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid agar budaya positif tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah, tetapi juga di rumah dalam penguasaan orang tua, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat tempat murid tinggal. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Sekian, terima kasih, salam dan bahagia.